Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, serta teman-teman kecil yang salih dan salihah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua melihat Ramadan dari kacamata anak. Ya, dari mata yang masih jernih, dari hati yang masih suci, dan dari jiwa yang sedang tumbuh mengenal dan memaknai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ayat ini jelas berbicara kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semua termasuk orang tua yang memiliki tanggung jawab mengenalkan puasa kepada anak-anak sejak dini. Namun pernahkah kita bertanya, bagaimana sebenarnya anak-anak itu memandang Ramadan? Yang pertama kita bahas Ramadan dalam pandangan anak, atau Ramadan dari kacamata anak. Bagi orang dewasa, Ramadan ini seringkali identik dengan target ibadah. Ya, target hatam Al-Quran, target tarawih penuh, target sahur tepat waktu, dan berbagai target-target amal kebaikan Ramadan yang lainnya. Namun bagi anak-anak, Ramadan adalah pengalaman. Ramadan adalah bangun sahur bersama keluarganya. Ramadan adalah menunggu azan maghrib dengan penuh antusias. Ramadan adalah melihat rumah lebih ramai, melihat masjid-masjid lebih hidup, dan juga melihat orang-orang tua lebih banyak melakukan beribadah. Dalam teori pendidikan anak usia dini, masa anak usia dini itu disebut juga dengan masa golden age atau masa keemasan, di mana pada fase ini anak belajar melalui pengalaman yang konkret, melalui keteladanan, melalui suasana emosional yang mereka rasakan. Anak belum sepenuhnya memahami konsep pahala dan dosa secara abstrak. Mereka sangat peka terhadap suasana, mereka memahami rasa bahagia, rasa aman, dan rasa dicintai. Karena itu, jika Ramadan dihadirkan dengan suasana yang penuh kasih, maka kesan itu akan tertanam kuat dalam memori mereka hingga dewasa. Yang kedua, anak belajar dari keteladanan. Dalam teori pembelajaran sosial, anak belajar dengan cara meniru. Anak itu melihat apa yang mereka lihat, yaitu yang mereka rekam. Sebagaimana ada kutipan bahwa anak adalah peniru yang ngulung atau peniru handal. Jika anak melihat ayahnya tetap tersenyum pada saat puasa, maka mereka belajar bahwa puasa adalah sesuatu yang dijalani dengan sabar. Apabila anak melihat ibunya berbagi makanan dengan tetangga, mereka juga belajar bahwa sedekah itu tanpa perlu banyak ceramah. Maka sebenarnya mengenalkan Ramadan kepada anak bukanlah tentang memaksa mereka untuk berpuasa penuh, tetapi tentang menghadirkan contoh yang indah dan konsisten. Karena pendidikan karakter di usia dini dibangun melalui pembiasaan, bukan melalui tekanan. Yang ketiga yaitu proses lebih penting daripada hasil. Seringkali kita bertanya, adek, sudah kuatkah puasa sampai maghrib? Padahal dalam pendekatan PAUD yang lebih utama adalah proses bertahap. Jika anak mampu berpuasa hingga pukul 10 pagi, itu sudah termasuk pencapaian bagi anak. Jika anak belajar menahan emosi beberapa menit, itu juga sudah termasuk pencapaian dalam belajar regulasi diri. Jika anak mau berbagi kue 1 potong, itu juga sudah merupakan pencapaian kemampuan empati anak. Nah, tujuan puasa di sini adalah membentuk ketakwaan, dan ketakwaan tidak tumbuh secara instan, melainkan melalui proses yang berulang-ulang dan penuh kesabaran. Yang keempat yaitu Ramadan yang tertanam di hati anak. Bayangkan seorang anak kecil yang melihat masjid ramai,
yang mendengar lantunan Al-Quran terus-menerus dan merasakan kebersamaan keluarga yang lebih hangat. Di dalam hatinya pasti terbentuk satu persepsi yang sederhana, yaitu Ramadan itu indah. Dan persepsi itulah yang akan ia bawa hingga ia dewasa. Sebagaimana Rasulullah SAW begitu lembut pada anak-anak. Kita pun juga perlu menghadirkan Ramadan dengan pendekatan yang penuh dengan kasih sayang. Karena hati anak ibarat kertas putih. Apa yang kita tuliskan hari ini, itu yang akan terbaca di masa depan. Melalui Ramadan kita tidak hanya fokus pada pencapaian ibadah pribadi. Mari kita juga memikirkan pengalaman spiritual anak-anak generasi kita. Semoga kita mampu menghadirkan Ramadan yang bukan sekedar bulan menahan lapar dan haus, tetapi juga bulan yang penuh cinta, keteladanan, dan juga kenangan yang indah bagi mereka. Semoga Allah selalu menjadikan anak-anak kita, generasi-generasi yang hebat kita, untuk selalu mencintai Ramadan dengan kesadaran, dengan kebahagiaan, dan dengan hati yang penuh dengan keimanan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.